Hindu ini bersyahadat di Komal Bang Suma. Anaknya pun menyusul beliau menjadi Muslim. Dan bersyahadat di Komal Bang Suma juga. Silakan simak kisahnya. Assalamualaikum, namaku Jovita. Apa lagi ya? Tinggal di Jakarta. Oke. Aku mualaf tahun kemarin, Oke. 2024 April. Mualaf Protestan. Protestan. Yang pasti kehidupan secara rohaninya ya itu karena agama kan dari keluarga ya, Yep. papa mama. Jadi ya rutinitas ibadah biasa. Jadi identitas aja sih gitu. Nggak ada yang spesial juga sih. Oh, Aktif paling pas remaja pemuda gitu. Setelah itu udah nggak lagi. Karena papa meninggal dulunya juga majelis gereja. Jadi ya kita ibadah setiap hari Minggu ya udah biasa aja, rutinitas biasa aja. enggak yang Di gerejanya sih enggak ya, cuman di kantor aku yang dulu itu setiap Minggu itu ada persekutuan doa dan kebetulan aku jadi WL, well tuh apa sih? worship leader. Jadi Oke. paling aktifnya itu aja sih, enggak yang kayak gimana banget gitu. Di Protestan sih enggak ada ya. Mungkin di yang aliran denominasi mungkin ada, cuman kalau di Protestan sih enggak ada. Jadi kayak kita lebih kayak ibadah ke gereja, ada liturginya gitu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang tadi mungkin apa sih pemasarannya gitu ya mungkin ya. Iya. Itu enggak ada sih. Oh, enggak ada malah ya? Hampir kan aku 2024 berarti hampir 40 tahun itu ya aku menganut agamaku yang dulu gitu. Terus ya memutuskan untuk pindah menjadi Muslim ya di April tahun kemarin 2024. Sempet ada sih karena aku nggak tahu kalau misalnya teman-teman mualaf lain tuh juga mengalami hal yang sama ya. Cuman kalau di aku sendiri memang kita agama Islam tuh kayak ibaratkan agama yang negatif gitu kan. Ya tadi seperti radikal ya, terus kayak teroris gitu kan. Jadi nggak ada, kalau memang misalnya ngelihat Islam itu udah negatif aja gitu loh. Tapi saya sendiri sih nggak ada masalah ya sama orang agama Islam, karena teman-teman saya pun juga kebanyakan yang agama Islam gitu kan. Cici dari ada keturunan Tionghoa kayaknya? Ada ya? Ada. Iya, karena beberapa kawan kita yang dari Tionghoa gitu ya. Ini sebenarnya bukan mau mendiskreditkan mereka, bukan. Tapi mereka melihat Islam itu seperti agama yang bukan agama, lebih kepada sosok orangnya. Yang jorok, yang oknumnya lah ya. Oknumnya ya, yang lihat kok Islam begini sih jorok, jangan masuk Islam deh gitu. Iya, memang kalau memang salah mau pindah agama, kalau bisa jangan Islam gitu kan. Mungkin kalau misalnya yang selain Islam ya mungkin nggak akan se ekstrim ini gitu kan. Itu sih nggak dari teman-teman, tapi dari keluarga saya, bukan keluarga inti ya. Cuman mostly beberapa kayak tante apa om gitu seperti itu pandangannya. Buat aku dulu tuh ya karena ya mohon maaf ya, maksudnya dari sisi level aja mungkin nggak sesuai gitu ya. Gitu kan, istilahnya beda lah sama yang nonis gitu kan. Tapi ya ya seperti itu tadi saya bilang, kalau aku sih nggak mempermasalahkan itu gitu kan, karena yang jelek itu kan bukan agamanya tapi orangnya gitu kan. Seperti itu. Nggak, dan di agamaku yang dulu pun juga banyak orang-orang yang negatif juga gitu kan. Bukan agamanya, bukan ajarannya, tapi kan memang orang-orangnya yang jelek gitu kan. Kayak ada apa namanya, Kayak ada bordernya pagar, gitu, nggak jangan, kalau bisa jangan deh gitu kan. Karena membaurnya pun juga ya yang seperti tadi aku bilang, kayak masalah pemboman itu ya. Pemboman itu kan yang diskreditkan kan Islamnya. Impactnya akhirnya kena ke Islam. Iya kan. Jadi efeknya itu ya kalau misalnya memang orang-orangnya itu apa namanya bersosialnya sama orang-orang yang memang udah Islamfobia, ya udah nggak bisa ketolong. Apalagi mungkin doktrinnya juga udah kuat gitu kan, doktrin agamanya yang dulu. Kalau sebelum aku mengenal Islam, seingat aku tidak pernah ada. Tapi setelah aku masuk menjadi mualaf, aku jadi tahu kenapa dulu tuh kayak ya aku singgung sedikit lah ya, kenapa apa namanya seperti di Bible itu mengenai Nabi Muhammad dihilangkan seperti itu kan. Jadi aku mulai tahu gitu loh, mulai kebuka aja
Oh memang Oh, gitu. oh jadi tuh memang di Bible kita dulu tuh Injil itu dia di apa sih istilahnya ya? Saya lupa, kayak dihilangkan tuh karena memang menyebutkan nama Nabi Muhammad gitu kan. Nah, di situ kan seperti itu kan harusnya kan ada hal yang ditutupi oleh pihak gereja gitu kan mengenai kebenaran Islam. Itu setelah aku tahunya tuh setelah aku Setelah masuk Islam. Tapi sebelum itu aku nggak tahu apa-apa. Yang aku tahu ya kita dijejelin sama doktrin-doktrin gereja aja. Iya mengenai agama yang dulu tuh kayak Trinitas ya. Itu yang sampai sekarang aku masih nggak menemu jawabannya gitu. Jadi yang ada aku tanya malah tambah bingung gitu kan. Ke pendeta sama temen aku yang agama Kristen itu, ya kalau misalnya Tuhan kita satu, kenapa ada tiga gitu? Dan aku tidak menemukan jawabannya, nggak masuk ke logika. Kalau misalnya dibilang Esa kenapa ada tiga gitu kan? Dan kenapa harus dibeda-bedakan gitu kan? Itu aja sih yang masih menjadi pertanyaan dan jawabannya itu masih nggak masuk di akal aku. Tuh, terus kemudian mengenai Nabi Isa juga. Oke. Lalu kalau misalnya mau ditanya Kenapa Nabi Isa? hal yang membuat aku bukan memutuskan sih, yang kayak apa ya, men-trigger aku buat pengen tahu soal Islam itu karena temen aku bilang kalau di Kristen itu menistakan Yesus, Nabi Isa. Menarik. Coba boleh dong cerita. Oke, menarik ini. Iya, serius. Jadi tuh gue tuh ini bukan debat sih, cuman jadi kayak lagi ngobrol santai gitu. Dia ngomong, temenku agamanya Islam. Lu tuh di agama Kristen tuh justru tuh kalian tuh mengutuk Tuhan kalian, Yesus. Justru di Islam itu kami tuh lebih memuliakan Nabi kalian gitu. Kok bisa? Aku bilang, enggak lah, dia kan Tuhan gue, aku bilang gitu. Lah iya, masa ya Tuhan lu disalib gitu segala macam. Itu kan salib kan lambang terkutuk. Nah dari situ aku mulai masa iya sih gitu selama ini ya aku hidup gitu kan dikasih tahu sama gereja sama orang tua gimana Yesus itu jalan keselamatan apalah gitu kan, satu-satunya Tuhan, tapi dibilang mengutuk dari mananya gitu kan. Jadi kayak entah ya, mungkin Allah kasih hidayah tuh dari momen itu gitu kan. Jadi kayak ada yang menggerakkan aku buat cari tahu gitu kan. Itu sih mulainya. Terus aku juga compare ya dari teman-temanku yang nonis sama yang Islam juga kan. Aku tanya, apa ya sih kalian memuliakan Yesus gitu? Kalau iya kenapa kalian ngebomin gereja gitu? Oke, asik. Asik nih. Asik. Serius aku nanya kayak gitu. Oke, Ci. Terus aku dibilang, tahu nggak siapa yang dalangnya yang mendanai segala macam? Emang siapa? Ya itu agama kalian dulunya itu. Coba makanya baca, banyak pergali informasi gitu kan. Jangan cuman melihat kulitnya doang, jangan melihat dari Islam itu seperti apa. Tapi kalau misalnya mau lebih tahu lagi akarnya gitu kan, kamu maksudnya temen aku ngomong aku, lu nggak akan percaya yang kebenarannya gitu, temenku ngomong gitu. Ya alhamdulillah sih, maksudnya ya kayak Allah tuh kasih tek gitu kan. Aku nggak pernah nyangka sih bisa langsung kebuka gitu diskusi lintas agama ya, kayak kebenaran Islam. Dan ya balik lagi setelah aku menjadi mualaf, akhirnya aku tahu kalau Islam itu tidak pernah mengislamkan atau memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Iya betul. Tapi tuh kita tuh kasihan sama kalian gitu loh. Kita tuh nggak mau lihat kalian tuh menjadi kufur gitu kan. Cuman kan ya balik lagi, nonis itu kan karena doktrinnya udah kuat, jadi udah nggak ada jalan keselamatan selain agama yang dulu gitu. Mungkin awalnya sih seperti itu sih. Bener kayak aku tuh amazed sama Islam tuh, aku tuh kayak lagi dengar azan itu gue keluar air mata loh. Masa? Serius? Itu padahal kondisi masih belum Islam kan? Belum syahadat. Yang dimana tuh sebelum aku mualaf tuh ya, kalau dengar azan itu gue tutup pintu. Aduh berisik banget gitu. Nggak karena kan rumahku kan deket sama masjid. Kayak itu annoy gitu kan. Tapi aku ingat banget tuh azan maghrib. Gue bilang, ini suara bagus banget ya.
air mata tuh keluar aja gitu loh. Aku nggak lebay, nggak bohong, nggak apa, tapi memang itu yang aku alamin. Beberapa. Kan kalau misalnya ya tadi aku bilang yang kayak agama teman-teman aku agamanya kebanyakan Islam, gue ngikutin mereka sahur apa gitu. Aku pengen bilang, kalian sholatnya kayak gitu, emang ngapain gitu kan sampai nyium-nyium tanah? Itu ya karena kalau jawaban temen aku ya karena kami tuh apa namanya di momen itu paling dekat sama Allah tuh di situ, kata mereka gitu. Terus aku bilang, keren juga ya, aku bilang gitu. Karena aku kalau di gereja ya cuman doa ya biasa aja gitu, nggak ada yang spesial, cuman bisa sampai segitu ya merasakan kehadiran Tuhan gitu kan, kayak gitu. Jadi mungkin hidayahnya dari Allah itu udah dikasih dari lama, cuman akunya aja nggak peka gitu kan. Lagi duduk santai biasa di kamar di depan rumah gitu, terus pas denger Allahu Akbar, terus gitu gimana kayak air mata gua kok keluar ya gitu ya. Kayak gitu aja, kayak merdu banget suaranya. Padahal sering denger juga kan suara merdu di dalam gereja. Betul. Di gereja. Sebelum-sebelumnya kan sering denger kan? Iya, nyanyi-nyanyi iya. Musik-musik, joget-joget iya. Tapi ketika dengar azan feel-nya beda ya? Soalnya beda lah, karena satu suara orang yang mengeluarkan suara, kalau di gereja kan banyak alat musik kan gitu. Benar, itu kayak nggak tahu apa gitu yang tiba-tiba beneran itu keluar air mata aku ke situ. Apa namanya, aku sempat konsul juga sama temenku yang Islam, bilang kalau kamu udah yakin sama Islam bahwa agama yang benar Tuhannya Islam dan mengaku bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan dan Yesus itu bukan Tuhan, kamu harus mengikrarkan gitu kan keimanan kamu. Karena kalau misalnya saat kita nggak ada yang tahu namanya umur gitu kan. Temen aku yang aku kadang memang suka discuss sama dia gitu kan mengenai Islam. Kalau lu udah yakin sama Islam ya lu harus yakinkan itu dalam istilahnya bersyahadat ya. Karena kalau misalnya sebelum lu syahadat ya lu masih dengan agama lu yang dulu dan lu nggak akan selamat gitu. Lu tetap dianggapnya kufur gitu kan. Lu mau misalnya apa namanya nanti malam kita nggak ada yang tahu namanya umur, masih bisa nafas apa enggak, hidup apa enggak, mendingan segera diikrarkan gitu. Ya udah, akhirnya aku pikir ya udah, memang udah. Aku sama sekali waktu itu mama juga, aku tinggal sama mama. Mama juga nggak tahu kalau aku bersyahadat atau tidak. Menarik. Mama nggak tahu aku bersyahadat, jadi kayak modal, istilahnya modal nekat aja gitu ya. Tapi ya nggak masalah lah ini. Akhirnya abis diskusi sama temennya cari orang buat aku sama Bang Zuma. Oh, Bang Zuma. Bang Zuma, Masya Allah. Bang Zuma. Terus ada beberapa juga masih ragu juga, ini bener nggak ya kalau aku syahadat nih gitu, bener nggak Yesus itu, masih ada pergumulan dalam hati gitu kan. Sampai Bang Zuma ngomong, kalau kamu cinta sama Yesus, kalau kamu pengikut Yesus sejati, kamu ikutin perintahnya dia, hanya menyembah pada satu Tuhan gitu kan. Karena Yesus sendiri pun, Nabi Isa sendiri juga nggak pernah ngaku dia Tuhan gitu. Ya, saya aku bilang oke, akhirnya aku mantapin buat syahadat sama Bang Zuma. Itu masih ingat hari apa, tanggal berapa? 29 April 2024. Aku lupa harinya. Oke. 29 April. Akhirnya syahadat di situ. Syahadat. Nangis ya? Nangis. Masih ingat nggak Apanya? momen itu? Masih. Kadang kalau misalnya lihat video itu kayak Masya Allah, ya Allah, itu kayak udah nggak mikirin lagi yang lalu-lalu, pokoknya aku cuma fokus, aku pengen ketemu sama Allah gitu. Itu aja sih. Aku pengen ketemu sama yang ciptain aku. Gitu. Kalau aku setiap sholat aku tuh nangis loh. Nggak tahu ya teman-teman yang merasakan lain. Itu pas lagi sholat nangis? Iya. Wow. Karena khusyuk banget ya berarti, Masya Allah loh. Gue pengen nanya sama Ustazah nih, gue sholat gue kayak gini bener nggak sih? Kok kenapa setiap kali aku takbir, bukan takbir, baca Al-Fatihah gitu, ruku sujud tuh kok gue nangis? Masya Allah.
kata Ustaz dia bilang, kamu harus bersyukur karena itu nikmat Allah. Nggak semua orang bisa merasakan. Itu dia. Ustaz bilang begitu sih. Setiap sujud gitu kayak gue ngerasain kayak Allah tuh ngelus kepalaku gitu loh. Masya Allah. Gue nggak tahu ya, mungkin dibilang lebay atau gimana, cuman itu yang aku rasain. Mungkin kalau misalnya aku lagi momennya lagi keluar gitu kan, mungkin di tempat di masjid mungkin aku nggak bisa seperti itu kusuknya, cuman momen itu gue rasain tuh kalau misalnya bener-bener tuh kayak sholat subuh, sholat isya, pokoknya setiap sholat sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Dilulus. Hah? Ngerasa dilulus. Iya, kalau gue kayak gue ngerasa dulu ya Allah, gue nggak pernah nyesel sih masuk Islam. Malah kenapa nggak dari dulu gue masuk Islam? Gitu gue mikir. Karena benar-benar bisa ngerasain deket sama Tuhan gitu, gimana ya? Gitu sih. Artinya berasa banget bedanya. Banget. Karena kan agama itu akhirnya membentuk mindset seseorang terutama terhadap ujian. Kita tadi bicara yang nikmat-nikmatnya ketika masuk Islam. Artinya nikmat yang kita dapat itu pasti sejalan dan selaras sama ujian yang kita terima. Iya. Saat itu kan keluarga juga memang hampir semuanya memang tidak mengamini ketika saudaranya masuk Islam. Jangan Islam kan gitu ya. Keluarga itu akhirnya tahu. Mama tahu, akhirnya aku ngomong sama mama. Oke. Nyokap bilang agama, jadi pokoknya sekarang agama mami, jangan pernah maksa mami buat pindah ke agama kamu. Oke. Jadi ya alhamdulillah nyokap sih nggak melarang atau menentang gitu ya, cuman ya makin kemari ya mungkin setiap aku doa gitu aku bilang ya Allah, kalau misalnya Allah ridho bisa nggak ya kasih mamaku dapat hidayah. Amin amin insyaallah. Kayak gitu sih. Kalau keluarga yang lain? Keluarga yang lain aku belum tahu mereka tahu apa enggak, tapi kayaknya mama masih nutupin sih. Kalau memang misalnya sampai memang udah tahu pun mereka mau menentang atau mereka mau marah ya itu hak mereka, aku nggak masalah. Cuman yang pasti jangan maksa gue buat pindah ke agama gue lagi yang dulu gitu kan. Gitu sih. Karena doa aku ya sama Allah ya wafatkan aku dalam keadaan Islam. Kehidupan aku sekarang jadi seorang mualaf kan kayak merangkak buat istiqomah kan gitu ya. Apapun yang aku lakukan ya semoga Allah ridho aja sih. Gitu. Ada keluarga yang sudah masuk Islam juga sih, anak mungkin? Ada. Alhamdulillah anak itu November tahun kemarin. November tahun. Anak umur berapa? Umur 18. Dia Mabang Zuma juga. Oh Masya Allah. Mabang Zuma juga. Gitu. Ya sampai saat ini ya paling ya dengan kefakiran ilmu aku ya aku kasih tahu kayak ada pesan apa gitu kan di medsos gitu, kasih tahu ke dia gitu kan. Ini doa kamu nih yang nyelamatin mama ntar gitu-gitu. Gue nggak tahu bener, tapi ya semoga ya dia dengar lah ya dan dia tahu, karena kan namanya anak umur segitu kan masih ini kan. Tapi alhamdulillah dia udah ikuti jejak mamanya. Iya. Karena Tapi emang itu doa juga kan? Iya, setiap aku sujud bilang, karena kan papaku kan meninggal nggak dalam Islam, jadi dulu sebelum itu aku selalu tanya sama Ustadz gitu kan, kamu nggak akan nyampe doa kamu buat papa kamu. Kamu sekarang yang penting kamu fokus sama yang masih hidup aja gitu. Iya, betul. Jadi ya doaku fokusnya buat mama sama anak sama adik aku. Oh, oke. Tapi ya alhamdulillah mungkin Allah kasih hidayah itu ke anakku dulu. Ini masih PR nih, nyokap Mama sama adik. Berarti dua bersaudara doang ya, Ci? Perempuan juga adik? Cowok. Setelah masuk Islam itu ada ujian yang berasa berat nih? Yang berat ya pasti keluar dari resign dari kantorku yang dulu ya.
kantorku yang dulu itu tidak memungkinkan aku buat pakai atribut. Oh oke, I see. Nah, terus Karyawati juga harus pakai rok, nggak bisa pakai celana. di bidang apa sih? Di distributor alat tambang. Oke. Cuma memang kebijakan dari kantor itu bos tidak mengizinkan karyawati untuk pakai celana. Oke. Gak pergi kalau misalnya pakai ini kan. Gini. Jadi aku pikir daripada nantinya aku susah, mendingan aku resign. Walaupun ya mungkin dari sisi pendapatan jauh banget dari aku dapatkan dulu kan. Cuman ya alhamdulillah yang itu tadi yang ketenangan itu tuh beda yang aku rasain gitu. Sama sebelum aku masuk Islam. Kalau dulu tuh sebelum masuk Islam kalau misalnya ada masalah atau apa tuh ya pelarian aku ya walaupun gak negatif tapi ya hang out gitu kan, jalan kemana karena Chill. kita megang uang kan. Chill gitu ya, chill. Iya, ya kan megang uang mau kemana banyak bisa kalau ada masalah lari kemana tapi nggak yang negatif nggak. Kalau yang sekarang tuh beda, even gue nggak ada duit gitu aku bingung gitu ya apa namanya mau ngaji ini jujur aja kayak aku nggak ada duit nih buat ngaji gitu ya. Nah, entah gimana tuh pertolongan dari Allah tuh ada aja gitu yang ngasih rezeki gitu kan. Itu tiap kali aku bilang, duh ya Allah. Jadi kayak sekarang tuh aku pikir apapun yang aku minta, aku tahu sekarang mintanya ke siapa gitu kan. Beda sama yang dulu gitu kan. Masih mengandalkan kekuatan sendiri, masih mengandalkan manusia gitu. Ya sekarang aku mau mengandalkan siapa? Orang siapa yang aku mesti ini kan? Bergantung sama siapa? Bukan kalau bukan sama Allah. Ketenangan itu beda sama yang dulu. Lebih apa ya kayak oh nggak ada duit ya udah nggak masalah. Oh belum makan. Kalau dulu tuh apa ya kayak oh mau makan nyecer bisa ini. Kalau sekarang makan oh ya udah alhamdulillah makan cuman seadanya gitu kan. Kayak gitu sih. Adalah momen kayak saat ini kayak duh ya Allah pengen banget ini. Tapi kalau misalnya ingat lagi untung dulu kita udah pernah ngerasain gitu kan. Jadi ya nggak dijadikan beban banget gitu. Yang penting Allah cukupi segini ya dah. Kayak bilang, Jov, kamu nggak usah ini ya. Ini saya sediain kamu buat kamu segini porsi kamu. Ya udah gitu kan. Yang penting Allah ridho, Allah ini ya, yang Allah kasih segini, udah porsi kamu segini gitu kan. Beda kalau dulu kan kayaknya cuma segini, masa sih gitu kan. Harusnya gue bisa lebih dari ini. Bener nggak? Iya. Nggak naif sih hal kayak gitu, tapi memang itu kenyataannya seperti itu. Betul. Balik lagi, karena memang ini, aku cuma berpikir Allah kasih hidayah itu nggak ke sembarang orang. Jadi kayak gue udah dapet privilege gitu kan, kenapa aku mesti sia-siain gitu kan. Jadi apapun rintangannya gitu ya insya Allah aku mesti siap. Karena aku tahu aku harus minta ke siapa, aku harus ngadu ke siapa. Gitu. Ini saya lagi mikir gimana caranya saya bisa nangis pas sholat, sering nangis gitu. Oh gitu. Ada amalan apa sih sebenarnya sih yang Nggak ada. diiduin? Nggak Kok ada. sampai Allah mudahin banget? Itu juga yang apa namanya aku cerita ke temanku juga kan. Responnya sama kayak gitu. Rahasia lo apa sih bisa nangis kayak gitu? Mana gue tahu gitu. Pokoknya gue sholat biasa aja. Cuman tiba-tiba entah gimana lagi apa namanya Al-Fatihah kayak karena setiap ayat gitu kan aku berusaha buat inget artinya. Artinya, masya Allah. Kayak gitu jadi istina syiratal mustaqim gitu kayak. Terus kayak apalagi tuh kayak ya Allah benar-benar tolong gitu ya. Apa namanya? Bimbing aku jalan yang lurus gitu. Bantu aku lewatin jembatan Syirotol. Karena ya aku nggak akan mampu kalau misalnya mengandalkan kekuatan kita sendiri kan. Kalau bukan karena Allah yang bantu nanti siapa lagi gitu. Pokoknya ya momen itulah yang aku bilang kalau misalnya sujud tuh kayak ya Allah kayak apa ya ngebayangin gitu gimana sih? Kayak ada anggap aja kayak bokap kita ngelus kepala gitu gimana? Itu sih kayak ya Allah. Udah. Gak tau kenapa kalau misalnya setiap cerita ini gue nangis gitu kenapa ya? Berarti Allah lembutin hatinya Ci. Karena aku nggak ngelebayin nggak apa sih memang itu yang aku alamin. Itu yang aku alamin. Dan itu real memang dari tadi setiap cerita sholat nangis ikutan nangis juga. Hah? Artinya nggak dibuat-buat. Karena memang itu yang aku rasain loh beneran. Setiap wudhu gitu ngomong, ya Allah gitu kan.
Artinya kenikmatan itu emang real jelas didapat setelah masuk Islam kan ya? Iya, iya. Allah itu kan menciptakan kita tuh manusia tuh makhluk yang paling sempurna, dikasih akal dibandingkan makhluk yang lain. Jadi tuh coba kita gunain akal kita gitu, kita cari tahu Tuhan kita gitu kan. Masa ya Tuhan kita 3 gitu kan. Itu aja udah gak masuk di akal sih, Tuhan kita ada 3 gitu kan. Itu aja sih pesan aku, cari tahu kebenarannya, jangan cuman mau dicekokin aja sama yang udah ada gitu. Kita harus cek tahu kebenarannya lah kan. Kalau memang misalnya bener nggak nih kita doanya ke Tuhan yang kita yang ini nih gitu, cara doa kita apa gitu kan, memperlakukan ke sesama, ke lingkungan ini kita udah bener nggak sih gitu. Jangan nantinya kita dianggap jadi orang munafik gitu kan. Cuman ke gereja atau kemana tapi dalam kesehariannya tuh ya tidak mencerminkan gitu. Ya gue sendiri juga masih belajar sih aku sendiri gitu kan. Iya. Sama belajar semua nih kita. Iya juga. Masih berproses, itu susah. Itu sih kesan pertama masuk Islam dan ibadah yang paling berkesan ya itu tadi sholat. Karena yang tadinya selama ini aku cuma ngeliatin teman-teman aku sujud, nyembah, cium tanah gitu. Kadang tuh pada saat aku sujud, ya Allah, akhirnya aku bisa ngerasain juga gitu. Itu tuh kayak luar biasa loh, beneran kayak masih nggak nyangka ya, cuman ya ternyata ya ini udah jalan yang Allah kasih gitu kan. Dan ya aku harus bersyukur banget gitu, aku kepilih gitu kan, diselamatkan lah intinya gitu kan. Ibadah yang paling spesial sih itu sama paling bisa masuk ke masjid itu, Masya Allah, kayak selama ini tuh sebelum aku masuk Islam tuh contoh ya kayak Masjid Atin lah ya, yang selama itu cuma gue lewatin doang lewat tol gitu kan. Entah gimana aku bilang ya Allah, gue pengen banget masuk Masjid Atin terus sembahyang di sana, sholat di sana. Aku bisa sholat di sana. Masjid Atin, Masjid Istiqlal, yang nggak pernah kepikiran dulu bisa masuk sana, sholat di sana. Tapi aku bisa masuk sana tuh kayak, Masya Allah nih, oh ternyata kayak gini ya sholat ya di masjid gitu kan. Gitu sih. Hanya dapat undangan dari Allah buat bisa umroh. Masya Allah. Amin, amin. Kadang aku bilang sama temenku, gue lebay nggak ya, boleh nggak ya gue doa? Nggak apa-apa, itu kan impian lu gitu. Doa aja minta, siapa tahu Allah denger gitu kan. Ya Allah, pengen umroh dari gitu. Saya yakin banget kalau nyampe sono itu pasti lebih meraung-raung tuh nangis itu. Kayak gitu harapannya itu aja sih. Sama mama kalau bisa dapat hidayah sama keluarga.